Bayangkan jika manusia pertama yang pernah hidup di bumi memiliki tubuh yang sangat besar, begitu besar hingga bayangannya bisa menutupi sebuah rumah. Setiap langkahnya terasa seperti gempa kecil, dan tinggi tubuhnya mencapai puluhan meter. Sulit dipercaya, tetapi beberapa riwayat dalam tradisi Islam menyebut bahwa manusia pertama memang memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar dibanding manusia sekarang. Namun ada satu hal yang lebih menarik lagi. Di balik kisah manusia pertama itu, ada sosok wanita yang menjadi ibu dari seluruh umat manusia. Dialah Hawa, pasangan dari Adam. Bagaimana sebenarnya kehidupan wanita pertama di dunia ini? Apakah benar manusia pertama memiliki tubuh raksasa? Dan mengapa ukuran manusia semakin mengecil dari generasi ke generasi? Kisah ini bukan sekedar legenda, tetapi bagian dari sejarah awal umat manusia yang penuh misteri, pelajaran, dan fakta yang jarang diketahui. Mari kita menelusuri kembali perjalanan kehidupan Siti Hawa, dari awal penciptaannya hingga rahasia besar tentang tubuh manusia pertama di bumi. Sejak awal sejarah umat manusia, ada satu kisah yang selalu menjadi titik awal dari seluruh kehidupan di bumi. Kisah itu adalah tentang manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yaitu Adam dan pasangannya, Hawa. Dari pasangan inilah seluruh umat manusia berasal. Setiap bangsa, setiap suku, dan setiap manusia yang hidup hari ini pada akhirnya kembali pada satu garis keturunan yang sama. Namun di balik kisah yang sering kita dengar sejak kecil, ternyata ada banyak fakta menarik yang jarang dibahas. Salah satunya adalah tentang ukuran tubuh manusia pertama. Dalam beberapa riwayat hadis, disebutkan bahwa Nabi Adam memiliki tinggi hingga puluhan meter. Jika hal itu benar, berarti manusia pertama yang hidup di bumi memiliki tubuh yang jauh lebih besar dibandingkan manusia sekarang. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan Siti Hawa, wanita pertama di dunia, yang hidup bersama manusia dengan tubuh raksasa tersebut? Bagaimana awal mula kehidupan mereka di surga, hingga akhirnya mereka harus turun ke bumi dan memulai perjalanan panjang umat manusia? Dalam video ini, kita akan mengungkap berbagai fakta menarik tentang kehidupan Siti Hawa, misteri tubuh manusia pertama, serta pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kisah awal umat manusia. Sebelum kita mulai, pastikan kamu menekan tombol subscribe, menyukai video ini, dan membagikannya kepada teman-temanmu. Karena di channel ini, kita akan terus membahas kisah-kisah luar biasa dari sejarah Islam, para nabi, serta fakta-fakta menakjubkan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Mari kita mulai kisahnya. Jauh sebelum gunung berdiri menjulang, sebelum lautan dipenuhi kehidupan, dan sebelum manusia berjalan di muka bumi, alam semesta telah dihuni oleh berbagai makhluk ciptaan Allah. Di antara makhluk-makhluk tersebut, ada malaikat yang selalu taat dan tidak pernah membangkang, serta makhluk lain yang hidup di bumi sebelum manusia diciptakan. Namun pada suatu saat, Allah mengumumkan sebuah keputusan besar kepada para malaikat. Keputusan itu akan mengubah sejarah alam semesta selamanya. Allah berfirman bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah di bumi, seorang makhluk yang akan memimpin, mengelola, dan menjalani kehidupan di dunia. Makhluk itu bukan malaikat, bukan pula makhluk yang sudah ada sebelumnya. Ia adalah makhluk baru yang akan memiliki akal, perasaan, dan kehendak bebas. Makhluk itu adalah Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Penciptaan Nabi Adam bukanlah proses yang biasa. Dalam berbagai penjelasan para ulama, disebutkan bahwa Allah menciptakan tubuh Nabi Adam dari berbagai jenis tanah yang ada di bumi. Ada tanah merah, tanah hitam, tanah keras, dan tanah lembut. Karena itulah sifat manusia kemudian menjadi sangat beragam. Ada manusia yang lembut hatinya, ada yang keras, ada yang sabar, dan ada pula yang mudah marah. Setelah tubuh Nabi Adam terbentuk dari tanah, Allah kemudian meniupkan ruh ke dalam dirinya. Pada saat itulah Nabi Adam hidup untuk pertama kalinya. Ia membuka matanya, menghirup udara pertama, dan menjadi manusia pertama yang pernah ada. Para malaikat diperintahkan untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk baru yang diciptakan oleh Allah ini. Semua malaikat mematuhi perintah tersebut. Mereka bersujud sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Namun, ada satu makhluk yang menolak. Ia adalah iblis. Dengan penuh kesombongan, iblis menolak bersujud kepada Adam. Ia merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah.
Kesombongan itulah yang akhirnya membuat iblis terusir dari rahmat Allah. Peristiwa ini menjadi awal dari permusuhan panjang antara manusia dan iblis yang akan berlangsung hingga akhir zaman. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Adam mulai menjalani kehidupannya. Allah memberinya pengetahuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Bahkan, Nabi Adam diajarkan berbagai nama benda dan pengetahuan tentang dunia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan kemampuan berpikir dan belajar yang sangat istimewa. Namun, meskipun memiliki berbagai keistimewaan, Nabi Adam tetap merasakan sesuatu yang berbeda. Ia hidup sendirian. Bayangkan sebuah tempat yang sangat indah, penuh dengan kenikmatan, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa diajak berbicara, berbagi cerita, atau menjalani kehidupan bersama. Kesendirian itu membuat Nabi Adam merasa sepi. Allah yang Maha Mengetahui memahami keadaan tersebut. Karena itu Allah menciptakan seorang pendamping bagi Nabi Adam. Pendamping itu adalah Hawa, wanita pertama yang pernah ada di dunia. Menurut banyak riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama, Siti Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam. Ketika Nabi Adam tertidur, Allah menciptakan Hawa dari bagian tubuhnya. Ketika ia terbangun, Nabi Adam mendapati seorang wanita yang begitu indah berada di dekatnya. Wanita itu bukan makhluk asing, ia adalah pasangan yang telah Allah ciptakan khusus untuknya. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Siti Hawa menjadi pasangan pertama dalam sejarah umat manusia. Mereka hidup bersama di surga dengan penuh kebahagiaan. Di tempat itu, tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, dan tidak ada kesedihan. Segala kenikmatan tersedia bagi mereka. Namun, kehidupan mereka bukan hanya tentang kenikmatan. Ada sebuah ujian yang kelak akan menentukan perjalanan seluruh umat manusia di bumi. Sebuah ujian yang pada akhirnya akan membawa Adam dan Hawa keluar dari surga, dan memulai sejarah panjang kehidupan manusia di dunia. Dan dari sinilah kisah besar umat manusia benar-benar dimulai. Salah satu fakta paling mengejutkan dalam kisah manusia pertama adalah tentang ukuran tubuhnya. Jika kita membayangkan manusia seperti yang hidup sekarang, tinggi sekitar 1,5 hingga 2 meter, maka gambaran tentang manusia pertama mungkin terasa biasa saja. Namun dalam beberapa riwayat yang dikenal luas dalam tradisi Islam, gambaran itu ternyata sangat berbeda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad, disebutkan bahwa Adam diciptakan dengan tinggi 60 hasta. Jika 1 hasta kira-kira setengah meter, maka tinggi Nabi Adam dapat mencapai sekitar 27 hingga 30 meter. Bayangkan tinggi tersebut, setara dengan bangunan 8 hingga 10 lantai. Gambaran ini membuat banyak orang terkejut, bahkan sulit mempercayainya. Namun bagi para ulama, hadis ini bukan sekedar kisah luar biasa. Mereka menjelaskan bahwa ukuran tubuh manusia pada awal penciptaan memang jauh lebih besar dibandingkan manusia yang hidup sekarang. Bahkan dalam riwayat tersebut juga disebutkan bahwa setelah Nabi Adam, ukuran manusia terus berkurang dari generasi ke generasi, hingga mencapai ukuran seperti yang kita kenal saat ini. Bayangkan, bagaimana kehidupan pada masa itu jika manusia memiliki ukuran tubuh sebesar itu. Setiap langkah yang diambil tentu terasa sangat berat di tanah. Satu langkah mungkin bisa menempuh jarak yang bagi manusia sekarang membutuhkan puluhan langkah. Bayangan tubuh mereka mungkin membentang panjang di tanah, menutupi area yang luas. Di samping Nabi Adam, ada pula sosok wanita pertama dalam sejarah umat manusia, yaitu Hawa. Sebagai pasangan Nabi Adam, tentu ukuran tubuh Siti Hawa juga menyesuaikan dengan tubuh manusia pertama tersebut. Dengan demikian, pasangan manusia pertama kemungkinan memiliki ukuran yang sangat besar dibandingkan manusia modern. Banyak orang kemudian bertanya, mengapa manusia pertama diciptakan dengan ukuran sebesar itu? Sebagian ulama menjelaskan bahwa pada masa awal penciptaan bumi, kondisi lingkungan sangat berbeda dengan sekarang. Bumi masih sangat luas dan belum dipenuhi oleh manusia. Tubuh yang besar memungkinkan manusia untuk bertahan hidup, menjelajahi wilayah luas, dan menghadapi berbagai kondisi alam yang mungkin lebih keras dibandingkan masa sekarang. Selain itu, ada juga pandangan bahwa manusia pertama memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih besar dibandingkan manusia sekarang. Tubuh besar itu bukan sekedar ukuran, tetapi juga melambangkan kesempurnaan penciptaan manusia di awal sejarah. Namun seiring berjalannya waktu, generasi manusia terus berkembang. Anak-anak dari keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa lahir dan memenuhi bumi. Dengan semakin banyaknya manusia dan berubahnya kondisi lingkungan, ukuran tubuh manusia secara perlahan menjadi lebih kecil.
Fenomena ini bahkan sering dijadikan bahan diskusi oleh para peneliti sejarah dan antropologi. Di berbagai tempat di dunia, para arkeolog pernah menemukan tulang-tulang manusia purba dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan manusia modern. Meskipun penemuan tersebut masih menjadi perdebatan, kisah tentang ukuran tubuh manusia pertama tetap menjadi salah satu topik yang sangat menarik untuk dibahas. Bagi sebagian orang, cerita tentang manusia raksasa mungkin terdengar seperti legenda. Namun bagi umat Islam, riwayat tentang tinggi Nabi Adam merupakan bagian dari warisan pengetahuan yang datang dari hadis. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sejarah awal manusia mungkin jauh lebih luar biasa daripada yang kita bayangkan. Dan jika kita membayangkan kehidupan Siti Hawa di masa itu, tentu dunia yang ia lihat sangat berbeda dengan dunia yang kita kenal hari ini. Bumi masih kosong, belum ada kota, belum ada peradaban, dan belum ada manusia lain selain dirinya dan pasangannya. Di tengah dunia yang begitu luas dan sunyi itulah, dua manusia pertama dalam sejarah memulai perjalanan panjang yang kelak akan melahirkan miliaran manusia di muka bumi. Namun kehidupan mereka di awal tidak berlangsung selamanya di tempat yang penuh kenikmatan. Ada sebuah peristiwa besar yang akan mengubah segalanya, sebuah peristiwa yang melibatkan godaan, pilihan, dan konsekuensi besar bagi seluruh umat manusia. Setelah diciptakan oleh Allah, kehidupan pertama yang dijalani oleh Adam dan pasangannya Hawa bukanlah di bumi seperti yang kita tempati sekarang. Mereka memulai kehidupan mereka di sebuah tempat yang jauh lebih indah, lebih damai, dan penuh kenikmatan, yaitu surga. Surga digambarkan sebagai tempat yang tidak memiliki kesedihan, kelelahan, atau penderitaan. Segala sesuatu yang diinginkan tersedia dengan mudah. Tidak ada rasa lapar yang menyiksa, tidak ada rasa haus yang mengganggu, dan tidak ada rasa takut terhadap bahaya. Bayangkan sebuah kehidupan di mana setiap hari dipenuhi kedamaian. Udara terasa sejuk, pemandangan begitu indah, dan setiap langkah membawa kebahagiaan. Di tempat itulah Nabi Adam dan Siti Hawa memulai perjalanan mereka sebagai pasangan pertama dalam sejarah umat manusia. Allah memberikan kebebasan kepada mereka untuk menikmati berbagai kenikmatan yang ada di surga. Mereka boleh memakan berbagai buah-buahan yang tumbuh di sana, berjalan di taman-taman yang penuh keindahan, serta hidup dengan ketenangan yang sempurna. Namun, di tengah kebebasan itu, Allah memberikan satu aturan penting. Ada satu pohon yang tidak boleh mereka dekati. Larangan ini bukan tanpa alasan. Allah ingin menguji ketaatan manusia pertama terhadap perintahnya. Ujian ini mungkin tampak sederhana, hanya menjauhi satu pohon di tengah banyaknya kenikmatan yang tersedia. Namun, justru dari ujian sederhana inilah perjalanan besar umat manusia akan dimulai. Pada awalnya, Adam dan Hawa hidup dengan penuh ketaatan. Mereka menikmati kehidupan di surga tanpa melanggar perintah yang telah diberikan. Mereka saling menemani, berbicara, dan menjalani hari-hari mereka dengan damai. Bagi Nabi Adam, kehadiran Siti Hawa menjadi anugerah yang luar biasa. Ia tidak lagi merasakan kesendirian seperti sebelumnya. Kini ada seseorang yang bisa diajak berbicara, seseorang yang dapat berjalan bersamanya, dan seseorang yang menjadi pasangan hidupnya. Siti Hawa juga menjalani kehidupannya dengan penuh kebahagiaan. Ia hidup di tempat yang paling indah bersama manusia pertama yang menjadi pasangannya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan, dan tidak ada ancaman yang mengganggu kehidupan mereka. Namun, di balik kedamaian itu, ada satu makhluk yang tidak berhenti menyimpan kebencian terhadap manusia. Makhluk itu adalah iblis. Sejak menolak bersujud kepada Nabi Adam, iblis telah bersumpah bahwa ia akan menyesatkan manusia. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa manusia yang diciptakan dari tanah justru mendapatkan kehormatan dari Allah. Karena itulah, iblis mulai mencari cara untuk menggoda Adam dan Hawa. Ia mengetahui satu hal penting, manusia memiliki kelemahan. Mereka bisa tergoda oleh rasa penasaran dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Iblis mulai mendekati mereka secara perlahan. Ia membisikkan kata-kata yang terdengar meyakinkan. Ia mencoba menanamkan keraguan dalam hati Adam dan Hawa tentang larangan yang telah diberikan kepada mereka. Iblis berkata bahwa pohon yang dilarang itu sebenarnya memiliki rahasia besar. Ia mengatakan bahwa jika mereka memakan buah dari pohon tersebut, mereka akan mendapatkan kehidupan yang abadi atau menjadi makhluk yang lebih sempurna. Bisikan itu perlahan mulai menggoyahkan hati mereka. Bayangkan berada di tempat yang penuh kenikmatan, tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan. Rasa penasaran seringkali membuat manusia ingin mengetahui apa yang sebenarnya tersembunyi di balik larangan tersebut. Disinilah ujian pertama bagi manusia benar-benar dimulai. Apakah mereka akan tetap taat kepada perintah Allah, ataukah mereka akan mengikuti bisikan yang mencoba menyesatkan mereka? Keputusan yang mereka ambil nantinya tidak hanya akan mempengaruhi kehidupan mereka sendiri, tetapi juga menentukan nasib seluruh keturunan manusia yang akan hidup setelah mereka. Dan dari sinilah kisah besar tentang perjalanan manusia di bumi akan mulai terungkap. Kehidupan Adam dan Hawa di surga awalnya berjalan dengan penuh kedamaian.
tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan, dan tidak ada penderitaan. Mereka menikmati semua kenikmatan yang Allah sediakan. Segala sesuatu terasa sempurna. Namun di balik kedamaian itu, ada satu makhluk yang terus menyimpan dendam dan kebencian yang sangat dalam terhadap manusia. Makhluk itu adalah iblis. Sejak awal penciptaan Nabi Adam, iblis telah menunjukkan kesombongannya. Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, semua malaikat patuh tanpa ragu. Tetapi iblis menolak. Ia merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan itulah yang membuat iblis diusir dari rahmat Allah. Namun sebelum diusir sepenuhnya, iblis meminta satu permintaan kepada Allah. Ia meminta waktu hingga hari kiamat untuk menyesatkan manusia. Ia bersumpah akan menggoda manusia dari segala arah agar mereka berpaling dari jalan yang benar. Permintaan itu pun dikabulkan. Sejak saat itulah permusuhan antara iblis dan manusia dimulai. Dan target pertama dari godaan iblis adalah dua manusia pertama yang hidup di surga, Adam dan Hawa. Iblis memahami bahwa manusia memiliki satu kelemahan yang bisa dimanfaatkan, rasa penasaran. Ia tahu bahwa jika ia berhasil menanamkan keraguan dalam hati mereka, maka manusia bisa tergoda untuk melanggar perintah Allah. Dengan penuh kesabaran, iblis mulai mendekati mereka. Ia tidak datang dengan ancaman, ia tidak datang dengan kekerasan. Sebaliknya, ia datang dengan kata-kata yang terdengar meyakinkan. Iblis membisikkan sesuatu yang membuat Adam dan Hawa mulai berpikir. Ia berkata bahwa pohon yang dilarang oleh Allah sebenarnya menyimpan sebuah rahasia besar. Menurutnya, Allah melarang mereka mendekati pohon itu karena jika mereka memakan buahnya, mereka akan menjadi makhluk yang lebih sempurna. Bahkan dalam bisikannya, iblis mengatakan bahwa buah dari pohon itu dapat membuat mereka hidup selamanya. Bayangkan bagaimana kata-kata itu terdengar bagi manusia pertama yang hidup di surga. Di satu sisi, mereka mengetahui bahwa Allah telah melarang mereka mendekati pohon tersebut. Namun di sisi lain, bisikan iblis menimbulkan rasa penasaran yang sangat besar. Mengapa pohon itu dilarang? Apa sebenarnya yang akan terjadi jika mereka memakannya? Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan mulai muncul di dalam hati mereka. Iblis terus mengulangi bisikan tersebut. Ia meyakinkan mereka bahwa ia hanya memberikan nasihat yang baik. Bahkan ia bersumpah bahwa dirinya adalah penasihat yang jujur bagi mereka. Godaan itu semakin kuat. Akhirnya pada suatu saat, Adam dan Hawa mendekati pohon yang telah dilarang oleh Allah. Rasa penasaran dan bisikan yang terus-menerus membuat mereka mengambil keputusan yang sangat besar. Mereka memakan buah dari pohon tersebut. Saat itulah sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya mulai terjadi. Dalam sekejap, mereka menyadari sesuatu yang berbeda pada diri mereka. Rasa malu muncul. Mereka mulai menyadari keadaan diri mereka dengan cara yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Peristiwa ini menjadi titik balik besar dalam sejarah manusia. Adam dan Hawa segera menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Mereka telah melanggar perintah yang telah Allah berikan kepada mereka. Kesalahan ini bukanlah kesalahan kecil. Ini adalah pelanggaran pertama yang dilakukan oleh manusia dalam sejarah. Namun kisah ini tidak berhenti pada kesalahan tersebut. Yang membuat kisah Adam dan Hawa begitu penting bukan hanya karena mereka melakukan kesalahan, tetapi karena apa yang mereka lakukan setelah menyadari kesalahan itu. Mereka tidak menyalahkan satu sama lain, mereka tidak mencari alasan. Sebaliknya, mereka segera memohon ampun kepada Allah dengan penuh penyesalan. Doa taubat mereka menjadi salah satu doa yang sangat dikenal dalam ajaran Islam, sebuah doa yang menunjukkan kerendahan hati manusia di hadapan Tuhannya. Namun meskipun Allah menerima taubat mereka, keputusan besar telah ditetapkan. Kehidupan mereka di surga tidak akan berlangsung selamanya. Ada sebuah takdir baru yang menunggu mereka. Adam dan Hawa akan turun ke bumi, tempat di mana kehidupan manusia yang sebenarnya akan dimulai. Dan dari peristiwa inilah sejarah panjang umat manusia di dunia akhirnya dimulai. Setelah peristiwa besar ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang telah dilarang, kehidupan mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Surga yang selama ini menjadi tempat penuh kedamaian dan kenikmatan, kini bukan lagi tempat bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa, karena keduanya benar-benar menyesali kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka memohon ampun dengan penuh kerendahan hati, menyadari bahwa mereka telah tergoda oleh bisikan iblis. Namun, meskipun taubat mereka diterima, keputusan besar telah ditetapkan. Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Perintah ini bukan sekadar hukuman, tetapi juga bagian dari rencana besar yang telah Allah tetapkan sejak awal penciptaan manusia.
Sejak awal, Allah telah menyatakan bahwa manusia akan menjadi khalifah di bumi, makhluk yang akan mengelola kehidupan di dunia dan menjalani berbagai ujian. Ketika Adam dan Hawa turun ke bumi, mereka memasuki dunia yang sangat berbeda dengan surga. Di surga, mereka tidak pernah merasakan lapar, haus, atau kelelahan. Namun di bumi, semua itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka harus bekerja, berusaha, dan bertahan hidup di tengah alam yang luas dan belum dihuni oleh manusia lain. Bumi pada masa itu masih sangat sunyi. Tidak ada kota, tidak ada bangunan, dan tidak ada peradaban. Hanya hamparan alam yang luas, gunung, hutan, sungai, dan lautan. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ketika pertama kali turun ke bumi, Adam dan Hawa tidak langsung berada di tempat yang sama. Mereka terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Bayangkan perasaan yang mereka alami pada saat itu. Selama ini mereka hidup bersama di surga. Mereka saling menemani, berbagi kehidupan, dan menghadapi segala sesuatu bersama-sama. Namun ketika turun ke bumi, mereka harus menjalani masa-masa sulit secara terpisah. Kesendirian itu tentu bukan hal yang mudah. Dunia yang mereka tempati sangat luas dan asing. Tidak ada manusia lain yang bisa diajak berbicara atau meminta bantuan. Selama waktu yang lama, Adam dan Hawa berusaha mencari satu sama lain. Akhirnya, menurut banyak riwayat yang dikenal dalam tradisi Islam, mereka dipertemukan kembali di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Jabal Rahmah. Tempat ini terletak di wilayah Arafah, yang saat ini menjadi salah satu lokasi penting dalam ibadah haji. Pertemuan itu menjadi momen yang sangat mengharukan. Setelah sekian lama terpisah, Adam dan Hawa akhirnya kembali bersama. Mereka tidak lagi hidup di surga yang penuh kenikmatan, tetapi mereka memiliki satu sama lain untuk menjalani kehidupan baru di bumi. Disinilah kehidupan manusia pertama benar-benar dimulai. Adam mulai belajar bagaimana bertahan hidup di bumi. Ia harus mencari makanan, membuat tempat tinggal, dan beradaptasi dengan lingkungan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Berbeda dengan kehidupan di surga yang serba mudah, kehidupan di bumi membutuhkan usaha dan kerja keras. Siti Hawa juga memulai perannya sebagai ibu dari umat manusia. Dari pasangan pertama inilah lahir generasi-generasi manusia yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru bumi. Anak-anak mereka tumbuh dan berkembang, membentuk keluarga pertama dalam sejarah manusia. Dari keluarga kecil itu, populasi manusia perlahan bertambah, hingga akhirnya memenuhi berbagai wilayah di dunia. Namun kehidupan di bumi tidak selalu mudah. Adam dan Hawa kini harus menghadapi berbagai ujian yang tidak pernah mereka rasakan di surga. Mereka merasakan kelelahan, menghadapi kesulitan, dan belajar tentang berbagai tantangan kehidupan. Semua itu menjadi bagian dari perjalanan manusia di dunia. Meski demikian, kisah turunnya Adam dan Hawa ke bumi juga mengandung pelajaran yang sangat penting. Kesalahan yang mereka lakukan tidak membuat mereka selamanya terpuruk. Sebaliknya, mereka belajar dari kesalahan tersebut dan memulai kehidupan baru dengan penuh kesadaran dan keimanan. Dari merekalah umat manusia belajar tentang taubat, harapan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan dari pasangan pertama inilah sejarah panjang umat manusia dimulai. Sebuah perjalanan yang terus berlangsung hingga hari ini. Salah satu hal yang paling sering membuat orang penasaran ketika mendengar kisah manusia pertama adalah ukuran tubuh mereka yang luar biasa besar. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa Adam diciptakan dengan tinggi sekitar 60 hasta. Jika dikonversi ke ukuran modern, tinggi tersebut bisa mencapai sekitar 27 hingga 30 meter. Bayangkan tinggi sebesar itu. Tubuh manusia pertama mungkin setara dengan bangunan bertingkat yang menjulang tinggi. Jika manusia modern berdiri di sampingnya, mungkin kita hanya akan terlihat setinggi lututnya saja. Hadis tentang ukuran tubuh Nabi Adam ini diriwayatkan dari sabda Muhammad, yang menjelaskan bahwa manusia pertama diciptakan dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Dalam riwayat tersebut juga disebutkan bahwa setelah Nabi Adam, ukuran tubuh manusia terus berkurang dari generasi ke generasi, hingga akhirnya mencapai ukuran manusia yang kita kenal sekarang. Pertanyaannya kemudian muncul, mengapa manusia pertama diciptakan dengan ukuran sebesar itu? Para ulama dan para pemikir Islam memberikan beberapa penjelasan yang menarik. Penjelasan pertama berkaitan dengan kondisi bumi pada masa awal penciptaan manusia. Pada masa itu,
Bumi masih sangat luas dan belum dihuni oleh banyak makhluk seperti sekarang. Hutan masih lebat, gunung-gunung belum banyak berubah, dan alam berada dalam kondisi yang sangat berbeda dibandingkan saat ini. Tubuh yang besar mungkin menjadi bagian dari kesempurnaan penciptaan manusia pada masa itu. Dengan ukuran tubuh yang besar, manusia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa untuk menjelajahi bumi yang luas dan menghadapi berbagai tantangan alam. Penjelasan kedua berkaitan dengan perubahan generasi manusia. Dalam riwayat disebutkan bahwa ukuran tubuh manusia secara perlahan semakin kecil dari generasi ke generasi. Hal ini bisa dipahami sebagai bagian dari perubahan alami yang terjadi seiring perjalanan waktu dan perkembangan kehidupan manusia di bumi. Bahkan dalam sejarah manusia, kita sering mendengar cerita tentang makhluk-makhluk raksasa atau manusia dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Beberapa penemuan arkeologi juga pernah menemukan tulang manusia purba yang lebih besar dibandingkan manusia modern, meskipun penelitian tentang hal ini masih terus diperdebatkan oleh para ilmuwan. Namun bagi umat Islam, riwayat tentang ukuran tubuh Nabi Adam bukan sekedar cerita legenda. Riwayat tersebut menjadi bagian dari warisan pengetahuan yang berasal dari hadis. Selain itu, ukuran tubuh manusia pertama juga mengingatkan kita bahwa sejarah manusia mungkin jauh lebih luar biasa daripada yang kita bayangkan. Jika kita membayangkan kehidupan pada masa Adam dan Siti Hawa, dunia pada saat itu tentu sangat berbeda. Bumi masih kosong dari peradaban, tidak ada kota, tidak ada bangunan, dan tidak ada teknologi seperti sekarang. Di tengah dunia yang begitu luas, manusia pertama menjalani kehidupan mereka dengan tubuh yang besar dan kekuatan fisik yang luar biasa. Sebagai pasangan Nabi Adam, Hawa kemungkinan juga memiliki ukuran tubuh yang menyesuaikan dengan manusia pertama tersebut. Hal ini membuat pasangan pertama dalam sejarah manusia benar-benar berbeda dibandingkan manusia modern. Namun yang menarik, meskipun manusia pertama memiliki tubuh yang jauh lebih besar, ukuran tubuh bukanlah hal yang menentukan kemuliaan manusia di hadapan Allah. Dalam ajaran Islam, yang menentukan kemuliaan seseorang bukan kekuatan fisiknya, bukan pula ukuran tubuhnya, tetapi ketakwaan dan keimanannya. Seiring berjalannya waktu, manusia terus berkembang. Generasi demi generasi lahir dari keturunan Adam dan Hawa. Mereka menyebar ke berbagai wilayah bumi, membangun kehidupan, membentuk masyarakat, dan menciptakan peradaban. Tubuh manusia mungkin semakin kecil dibandingkan manusia pertama. Namun kemampuan berpikir, belajar, dan menciptakan sesuatu justru berkembang semakin jauh. Inilah yang membuat manusia menjadi makhluk yang sangat unik. Dari satu pasangan manusia pertama, lahirlah miliaran manusia dengan berbagai bahasa, budaya, dan peradaban yang berbeda. Dan semua itu berawal dari kisah sederhana tentang manusia pertama yang memiliki tubuh besar, hidup di bumi yang masih sunyi, dan memulai perjalanan panjang umat manusia di dunia. Kisah kehidupan Hawa bukan sekadar cerita tentang wanita pertama di dunia. Lebih dari itu, kisah ini adalah awal dari perjalanan panjang umat manusia di bumi. Dari seorang wanita pertama inilah lahir generasi demi generasi manusia yang kemudian memenuhi seluruh penjuru dunia. Jika kita melihat kembali perjalanan hidupnya bersama Adam, kita akan menemukan bahwa kisah mereka bukan hanya tentang penciptaan manusia, tetapi juga tentang ujian, kesalahan, taubat, dan harapan. Siti Hawa adalah saksi dari peristiwa paling awal dalam sejarah manusia. Ia hidup di surga bersama Nabi Adam, menikmati kehidupan yang penuh kedamaian. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan, dan tidak ada kesulitan. Segala sesuatu yang mereka butuhkan tersedia dengan mudah. Namun kehidupan di surga juga membawa sebuah ujian besar. Godaan dari iblis menjadi peristiwa yang mengubah arah perjalanan manusia. Dari peristiwa itu, kita belajar bahwa bahkan manusia pertama sekalipun tidak luput dari godaan dan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa seringkali disalahpahami oleh sebagian orang sebagai kisah tentang kegagalan manusia. Padahal dalam ajaran Islam, kisah ini justru menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Manusia memang memiliki kelemahan. Manusia bisa tergoda, manusia bisa melakukan kesalahan. Namun yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuannya untuk menyadari kesalahan dan kembali kepada Allah. Ketika Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka telah melanggar perintah Allah, mereka tidak mencoba menyalahkan siapapun. Mereka tidak menyalahkan satu sama lain, dan mereka tidak mencari alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Sebaliknya, mereka langsung memohon ampun kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Inilah pelajaran besar pertama dari kisah Siti Hawa. Kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Selama manusia mau bertaubat dan memperbaiki diri, selalu ada jalan kembali kepada Allah. Pelajaran kedua dari kisah ini adalah tentang peran penting perempuan dalam sejarah manusia. Siti Hawa bukan hanya sekadar pasangan Nabi Adam. Ia adalah ibu dari seluruh umat manusia. Dari rahimnya lahir generasi pertama manusia yang kemudian berkembang menjadi berbagai bangsa dan suku di seluruh dunia.
Artinya, setiap manusia yang hidup hari ini pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan wanita pertama dalam sejarah tersebut. Pelajaran ketiga adalah tentang kesabaran dan perjuangan dalam kehidupan. Setelah turun ke bumi, kehidupan Adam dan Hawa tidak lagi semudah kehidupan di surga. Mereka harus menghadapi berbagai kesulitan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka harus belajar mencari makanan, bertahan hidup, dan membangun kehidupan di dunia yang masih kosong dari peradaban. Namun mereka tidak menyerah. Dengan kesabaran dan keimanan, mereka memulai kehidupan baru di bumi. Dari kehidupan sederhana itulah akhirnya lahir keluarga pertama manusia. Seiring berjalannya waktu, anak-anak mereka tumbuh dan berkembang. Keturunan mereka menyebar ke berbagai wilayah bumi, membentuk masyarakat, dan menciptakan peradaban yang terus berkembang hingga hari ini. Kisah Siti Hawa juga mengingatkan kita tentang pentingnya hubungan antara manusia dan Tuhannya. Sejak awal penciptaan manusia, Allah telah menunjukkan bahwa kehidupan di dunia adalah tempat ujian. Setiap manusia akan menghadapi berbagai godaan, kesulitan, dan tantangan. Namun kisah Adam dan Hawa menunjukkan bahwa harapan selalu ada bagi manusia yang mau kembali kepada Allah. Kesalahan manusia pertama tidak mengakhiri perjalanan manusia. Justru dari peristiwa itulah kehidupan manusia di bumi dimulai. Dari satu pasangan manusia pertama, lahirlah miliaran manusia yang hidup di berbagai tempat di dunia. Mereka memiliki bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, dan cara hidup yang berbeda. Namun pada akhirnya, semua manusia berasal dari sumber yang sama, dari kisah sederhana tentang seorang pria dan seorang wanita pertama di dunia. Dan kisah itu dimulai dari kehidupan Siti Hawa, wanita pertama yang menjadi ibu bagi seluruh umat manusia. Kisah tentang kehidupan Hawa dan pasangannya Adam bukan hanya sekedar cerita tentang manusia pertama yang pernah hidup di bumi. Kisah ini adalah awal dari seluruh perjalanan umat manusia. Dari dua manusia inilah, lahir generasi demi generasi yang akhirnya memenuhi seluruh penjuru dunia hingga hari ini. Bayangkan, dari satu pasangan manusia pertama, kini bumi dihuni oleh miliaran manusia dengan berbagai bahasa, budaya, dan peradaban yang berbeda. Semua itu berawal dari kisah sederhana tentang seorang pria dan seorang wanita yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Kisah mereka juga mengajarkan kita banyak hal yang sangat penting, bahwa manusia memang tidak sempurna. Manusia bisa melakukan kesalahan, bisa tergoda oleh bisikan yang menyesatkan, dan bisa jatuh dalam keputusan yang keliru. Bahkan manusia pertama pun pernah mengalami hal itu ketika mereka tergoda oleh bisikan iblis. Namun yang membuat kisah ini begitu luar biasa, bukanlah kesalahan yang mereka lakukan, melainkan bagaimana mereka bangkit dari kesalahan tersebut. Adam dan Hawa tidak tenggelam dalam penyesalan tanpa harapan. Mereka segera kembali kepada Allah, memohon ampun dengan penuh kerendahan hati. Dan dari situlah kita belajar bahwa dalam kehidupan ini, setiap manusia selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa sejarah manusia menyimpan banyak misteri yang menakjubkan. Mulai dari kehidupan pertama manusia di surga, godaan yang mengubah perjalanan mereka, hingga fakta menarik tentang ukuran tubuh manusia pertama yang jauh lebih besar dibandingkan manusia sekarang. Semua itu menunjukkan bahwa awal perjalanan manusia di bumi mungkin jauh lebih luar biasa daripada yang pernah kita bayangkan. Dan mungkin masih banyak kisah lain dari sejarah para nabi dan tokoh-tokoh besar dalam Islam yang belum banyak kita ketahui. Karena itu, jika kamu menyukai kisah-kisah sejarah Islam yang penuh pelajaran, misteri, dan fakta menarik seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, menyukai video ini, dan membagikannya kepada teman-temanmu. Dengan subscribe, kamu tidak akan ketinggalan berbagai kisah luar biasa lainnya tentang para nabi, sahabat, serta peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam yang jarang dibahas, tetapi sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Tulis juga di kolom komentar, kisah tokoh Islam apa yang ingin kamu ketahui selanjutnya. Karena di channel ini, kita akan terus menjelajahi berbagai kisah menakjubkan dari masa lalu, kisah yang bukan hanya menginspirasi, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi kehidupan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah menarik berikutnya.